Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi teman-teman dan Bapak Bu dosen. Kenalin, kami dari kelompok yang hari ini bakal membahas bahan ajar BIPA. Gampangnya gini, kami bakal ngobrolin gimana sih cara nyiapin materi atau senjata yang pas nih buat ngajar bahasa asing ke orang asing. Sorry, saya ulangi, ngajar bahasa Indonesia ke orang asing. Nah, ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Di sini ada teman saya Muhammad Harun dan saya sendiri Rahmat Fauzan. Jadi kami berdua dari pendidikan bahasa Inggris. Loh, kok bahasa Inggris ngajar BIPA? Karena sebenarnya prinsip ngajar bahasa asing itu mirip-mirip teman-teman. Jadi ilmu yang kami dapat di prodi kami bakal kami coba terapin di konteks BIPA kali ini. Berikutnya itu kita akan bahas definisi dan konsep. Ya, kita bahas pengertian dulu ya. Apa sih ya bahan ajar itu? Kalau kata ahlinya Harwood, bahan ajar itu simpelnya adalah senjata atau segala hal yang kita kasih ke murid buat bantu mereka belajar. Jadi bukan cuma teks doang, tapi bisa apa aja yang bikin mereka lebih gampang paham bahasa Indonesia. Sedangkan menurut Suyitno, materi pendukung pembelajaran yang harus memperhitungkan tujuan, potensi belajar, prosedur didaktik, dan integrasi aspek budaya. Berikutnya ada peran strategis bahan ajar. Yang pertama ada pemandu belajar. Pemandu belajar berfungsi memberikan arahan dan urutan materi yang sistematis bagi pembelajar. Kemudian ada sumber input, menyediakan model penggunaan bahasa dalam konteks sosial yang alami. Dan terakhir itu ada jembatan budaya, media diplomasi untuk mengenalkan kearifan lokal Indonesia ke dunia. Berikutnya 3 fungsi utama bahan ajar. Ada pedagogis, memfasilitasi transfer pengetahuan bahasa secara terstruktur. Kemudian ada motivasi, menstimulasi ketertarikan melalui topik yang relevan dan variatif. Dan yang terakhir itu ada informasi, sumber rujukan eksplisit tentang sistem bahasa dan sosial kultural. Berikutnya, jenis berdasarkan media. Sekarang nggak cuma lihat buku tebal doang, sekarang kita ada media cetak berupa modul, majalah, koran, dan browser. Dan media audio juga ada dalam bentuk podcast, rekaman dialog, lagu-lagu daerah, dan juga ada juga dalam bentuk berita audio. Kemudian yang terakhir itu digital, kayak video YouTube atau aplikasi ya, yang di HP gitu. Jadi belajar bahasa Indonesia bisa sambil rebahan juga. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Harun. Oke, materi selanjutnya yaitu materi otentik versus materi buatan. Nah, materi otentik itu apa? Materi otentik adalah dokumen asli dari kehidupan nyata, bisa berupa iklan, menu, berita yang tidak dimodifikasi bahasanya untuk tujuan kelas. Materi ini berfungsi untuk menghubungkan pembelajar dengan dunia nyata. Selanjutnya ada materi buatan, materi yang dirancang khusus oleh guru atau ahli dengan penyederhanaan bahasa sesuai tingkat kemahiran pembelajar. Jadi materi buatan ini bisa dibilang dari materi otentik, disederhanakan dan disesuaikan dengan pembelajaran BIPA sesuai tingkat kemahirannya. Selanjutnya ada prinsip pengembangan. Prinsip yang pertama yaitu relevansi. Maksudnya prinsip ini disesuaikan dengan kebutuhan dan minat pembelajar asing yang ingin belajar bahasa Indonesia. Kemudian ada gradasi berjenjang dari yang mudah atau konkret ke sulit atau abstrak. Selanjutnya ada aktualitas, yaitu mengikuti isu terkini di Indonesia. Jadi materi di bahan ajar BIPA tidak yang dari lama, tapi mengikuti perkembangan isu terkini. Yang selanjutnya prinsip otentisitas, yaitu menggunakan bahasa yang wajar dan natural. Yang selanjutnya kecukupan,
Maksudnya materi cukup untuk mencapai target kompetensi, karena setiap tingkat BIPA juga memiliki target kompetensinya masing-masing. Dan selanjutnya, prinsip fleksibilitas atau dapat diadaptasi dalam berbagai metode. Selanjutnya ada karakteristik jenjang BIPA. Yang pertama, tingkat BIPA 1 sampai 2 atau dasar. Fokus materi pada kosakata harian dan konkret. Target kemampuannya untuk perkenalan, belanja, menunjuk arah, dan mengetahui keluarga. Tingkat yang kedua yaitu BIPA 3 sampai 4 atau madya. Fokus materinya untuk interaksi sosial dan opini. Tujuan kemampuannya untuk lingkungan, tradisi, transportasi, serta lingkungan kerja. Tingkat selanjutnya BIPA 5 sampai 7 atau tingkat mahir. Fokus materinya pada wacana abstrak dan akademik. Target kemampuannya untuk politik, hukum, riset, dan diskusi formal. Itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Sekarang kami membuka sesi tanya jawab. Bila ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan mengangkat tangan. Setelah itu, ini ada beberapa referensi utama yang kami gunakan sebagai pengajaran dalam materi yang kami sampaikan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.